Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Abdillah Nurul Aziz dengan NIM G0024169. Saya dari kelompok A2 dan asep saya Mbak Rada. Sini saya mau jelaskan tentang Tractus respi superior. Langsung aja. Ini di Tractus respi superior itu ada nasus atau nasal yang bagian eksternus. Ini ada beberapa tulang. Yang pertama ada os nasal, maksila sama frontal. Terus ini bisa dilihat ada beberapa kartilagonya juga. Ini ada processus lateralis cartilago septinasi, ada cartilago alaris mayor, terus juga ada cartilago alaris minor, terus juga ada septinasi. Terus lanjut ke cavum. Nah, ini cavum nasi itu ada di sini ada aperturanya itu ada nares atau apertura nasalis anterior. Terus juga ada coana. Coana itu apertura nasalis posterior. Terus ada regionnya itu ada vestibulum nasi, respiratoria, sama ada olfaktoria. Terus kita lanjut ke ini faring. Faring itu dibagi jadi 3 ya, nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Nah, pertama kita bahas yang nasofaring dulu. Nasofaring itu tingginya tuh VC1 sampai VC2. Nah, di nasofaring tuh fungsinya tuh untuk respirasi, dan di sini ada coana seperti yang tadi sudah saya sebut, ada optae juga, ada tonsilla pharyngeal atau adenoid, ada torus tubarius, ada torus levatorius. Terus juga ada recessus pharyngeus. Terus lanjut ke yang orofaring. Kepencet. Orofaring ini tuh tingginya tuh VC2 sampai VC3. Itu fungsinya buat pencernaan. Terus di sini ada bangunannya, ada isthmus facium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, terus ada tonsilla palatina. Terus lanjut ke yang terakhir ada laryngofaring. Nah, laryngofaring ini tingginya tuh VC3 sampai VC5. Terus di sini ada fossa piriformis yang buat benda tumpul, terus ada terus ada aditus larynx. Kita lanjut aja. Ini laring. Nah, laring itu saluran pernafasan ya. Terus juga organ fonasi itu tuh bentang dari lingua sampai ke trakea. Terus laring itu saluran yang fleksibel, jadi pas proses menelan tuh bisa ngembang, itu fleksibel. Terus ini tuh letaknya tuh dari VC3 sampai VC6. Nah, laring. Terus ini dibagi ada beberapa bagian, seperti salah satunya adalah skeleton laring, kavitas laring. Ya itu. Kita mulai dari skeleton dulu. Ini laring tuh banyak kartilagonya juga. Ya. Kartilagonya itu seperti ada kartilago toridea, ada cricoidea, ada epiglottis, arytenoidea, terus ada corniculata, cuneiform, ada triticea. Itu beberapa kartilagonya. Nah, ini terus ada bangunan pentingnya seperti rima glottis, ada epiglottis. Ini epiglottis ini gunanya untuk misahin jalur pernafasan, jadi biar kalau di jalur pernafasan kita tuh nggak kemasukan makanan. Terus ini ada vocal cord buat kita ngomong-ngomong ya, beginilah. Ini ada rima juga, rima glottis di sini. Ini kavitas laring kalau nggak salah namanya. Ini ada plica vestibular juga, vestibular fold. Ada ini vocal fold itu plica, berarti plica vocalis. Ada rima glottis di sini, terus ada ventriculus laryngis. Ini juga ada beberapa klinis dari bagian yang superior itu ada tonsilitis, amandel, faringitis. Ini juga laringitis. Ini laringitis. Baik, lanjutnya saya akan menjelaskan tentang core, jantung. Ini jantung. Pertama-tama saya akan bahas tentang letak anatomisnya dulu. Jadi letak anatomis jantung itu di kavitas torak, terus di mediastinumnya tuh bagian mediastinum medius. Itu tuh dieratin di kavitas torak tuh pakai
yang namanya ligamentum sternopericardiaca. Terus dengan processus xifoideusnya tuh pakai ligamentum pericardiaca. Terus ke diafragmanya itu tuh pakai ligamentum pericardioprenica. Terus ke yang vertebra itu ligamentum vertebra pericardiaca. Terus ini ada batas-batasnya jantung. Kalau batas yang kanan atas itu tuh SIC3 sama linea parasternalis yang bagian dekstra. Kalau yang kiri atas itu tuh SIC2 sama tapi bagian linea sternalisnya yang sinistra. Terus yang kanan bawah itu SIC4 linea parasternalis dekstra. Lalu yang kiri bawah tuh itu tuh linea mid clavicularis sinistra tapi di SIC 5. Nah, ini jantung juga ada beberapa strukturnya. Ini yang bagian eksterna. Ini yang bagian di sini tuh cuman kayak perumpamaan aja ya. Ini kan apexnya di ujung, ini juga di ujung. Jadi terserah mau pakai yang mana. Ini ada ventricle yang kiri, ventricle kanan, atrium juga, atrium. Terus ini ada arcus aorta. Ini vena cava yang superior, ini aorta ascendens. Ini ada truncus pulmonalis. Ini auricula sinistra. Terus ini facies yang bagian dexter. Ini fasiesnya dexter, kalau dilihat di sini fasies dexter. Terus yang penting ini ada margo yang inferior. Ini ada bagian bawahnya itu ada vena cardiaca parva. Terus ini ada vena cava inferior. Ya udah itu aja. Nah, ini ada skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu saya itu biasanya bagi dua, ada annulus fibrosus sama trigonum fibrosum. Ini annulus fibrosus tuh ada 4 cincin fibrosa ya. Jadi ngelilingin 2 ostium. Dexter yang mana ini? Dexter, ada yang sini ventricular sinister. Terus ada annulus fibrosus fava trunci pulmonalis, panjang banget namanya ini. Terus ada annulus fibrosus valva potrae. Terus yang trigonum tuh daerah penebalan jaringan, jadi itu yang ngubungin antara anulusnya yang trigonum tuh. Ini ada trigonum fibrosum dexter. Terus ini yang sinister. Lanjut, ini atrium sama ventricle. Ini atrium, ini ventricle, bagian dexter dua-duanya. Terus ini di bagiannya tuh yang bagian halus tuh ada sinus venarum cavarum. Terus bagian kasarnya tuh ada pectinati, musculus pectinati. Terus halus dan kasar tuh dipisahinya tuh sama crista terminalis yang bagian dalam. Terus yang bagian luar tuh sulcus terminalis. Terus ovalis itu tuh obliterasi foramen oval. Foramen oval tuh yang ada pada janin ya. Kalau ini lagi masih ada foramen oval namanya patent foramen oval, yaitu itu kondisi klinik ya. Ostium ave dextra itu tuh menghubungin dengan ventricle yang dextra. Ada ostium sinus coronaris, terus ada ostium cava. Atrium yang dexter ini itu makanya ada vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, sama ada juga vena cordis minimae. Lanjut ke yang ventricle. Ini atrium, ini ventricle. Terdiri dari satu ruangan kasar. Itu tuh satu ruangan kasar tuh namanya trabecula carnae. Terus jenis trabeculanya itu ada papillares, trabecula septomarcis. Terus di bagian dalam tuh ada rigi biasa yang nonjol. Terus
ada itu ngubungin dengan trunkus pulmonalis. Kalau yang Dexter udah, lanjut ke yang sinister. Nah, yang bagian sinister, yang pertama atrium, ini ada ventrikelnya juga sama kayak tadi. Untuk yang atrium sinister itu tuh terdiri bangun-bangunnya itu ada sinus venarum, cavarum, dan auricula sinister. Terus ada ostium ave sinistrum, itu tuh ngubungin dengan ventricle sinistrum. Terus ada fossa ovalis dan valvular foramen oval. Nah itu tuh dimuarai atrium sinister itu muaranya tuh ada 2 buah vena pulmonalis dexter, 1 vena pulmonalis sinister superior, sama 1 vena pulmonalis sinister yang inferior. Lanjut ke yang ventricle yang sinister itu tuh ventricle sinister tuh membentuk yang namanya apex cordis. Ya jadi terus ini miokardiumnya tuh lebih tebal, ada aorta itu yang hubungin saraf juga. Terus ada pilaris itu pilaris. Polarisasinya bisa dibaca ini aorta dulu terus jadi 2 cabang. Ini corona dextra, ramus nodus, SA plus ramus marginalis dextra, ramus posterior PDA ini ya bisa dibuat ini corona sinistra, cabang lagi ramus intervalvalis anterior. Terus ini jadi rami lateralis, terus yang cabang satunya ramus circumflexus, ramus marginalis sinistra. Terus ini superior, tractus respi inferior. Tadi yang saya sudah jelaskan yang bagian core, terus lanjut ke yang tractus respi inferior. Ini yang pertama-tama ada trakea. Nah ini trakea ini letaknya tuh setinggi VC4, VTH 4 atau 5. Nah ini ada beberapa bagian, ada yang pars cervical sama pars thorax. Terus ini penyusunnya tuh ada cartilago trachealis, terus ada ligamentum annulare trachealis, terus ada musculus trachealis juga. Terus ini jaringan pengikatnya tuh pakai jerat elastis. Nah, ini tuh lalu trakea tuh ada vaskularisasinya. Vaskularisasinya itu ini ada arteri tiroidea inferior. Terus venanya tuh ada vena laryngeae inferior plexus thyroideus, lanjut ke laryngeal inferior. Terus inervasinya tuh yang simpatis itu pancreas sympathicus, terus yang parasimpatis itu pakai nervus vagus, nervus ke-10 dan laryngeus recurrens. Nah, ini sudah sampai bronchus. Terus itu ada macam, itu ada yang pertama primarius, terus ke yang secundus, terus ke yang tertius. Ini yang tertius yang cabang-cabangnya banyak. Ini yang 3 bagian itu yang akan kita bahas. Terus di 3 bagian itu masih ada kartilagonya. Bagian lebih dalamnya lagi ada yang terminalis, terus ada yang respiratory, itu nggak ada kartilagonya. Itu bagian naval respiratory. Nah, mungkin kita bahas yang bronchus pneumonitis dulu. Itu ada yang dexter sama yang sinister juga. Kalau yang dexter tuh biasanya lebih pendek daripada yang sinister. Terus penampangnya juga lebar, terus lebih tegak. Jadi dexter itu bentuk sudutnya tuh 5 derajat sama linea mediana. Terus yang sinister itu bentuk sudutnya 45 derajat sama linea mediana. Terus lanjut ke yang bronchus secundus. Bronchus secundus itu tuh jumlahnya tuh ada 3. Yang dexter, kalau yang sinister ada 2. Itu sesuai jumlah lobus 10. Jadi yang sebelah dexter atau yang sebelah kanan tuh lebih banyak. Terus letaknya tuh dexter tuh masuk hilum pulmonis setinggi VT6. Kalau yang sinister tuh setinggi VT6. 5 ding, kalau yang dexter tuh 5, kalau yang sinister 6. Tuh tertius apalah
Itu tuh bronchus tertius tuh jumlahnya tuh tergantung sama jumlah segmen barunya. Kalau yang dexter tuh biasanya lebih banyak tapi daripada yang sinister, biasanya selisihnya satu atau dua. Jadi kalau yang dexter ada 10 bronki, kalau yang sinister itu ada 8 atau 9 bronki. Lanjut ke pulmo, ini yang dexter, ini yang sinister sesuai penempatannya. Setinggi SIC2, ada medius setinggi SIC4, ada inferius setinggi SIC6. Terus ada 10 segmen dari tertius bronki tadi yang sudah saya bahas. Terus ada visura oblik pulmonis dextra, ada visura horizontalis pulmo dextra. Terus saya menunggu sampai. Nah lanjut, yang sinister. Yang sinister tuh ada 2 lobus. Kalau yang ini ada 3 lobus, ini cuma 2. Itu tuh setinggi SIC2 sampai SIC6. Ini segmennya tuh tadi udah dibahas juga, ada 8 sampai 9, selisihnya 1 atau 2 dari yang bagian dexter. Terus ini ada visura oblik pulmonalis sinister, terus ada lingula pulmonalis. Nah, ini terus ada radix hilum pulmonis. Itu nanti aja, kita lanjut ke pleura. Langsung aja ke pleura ya. Itu lapisannya itu ada pleura parietal sama pleura visceral. Terus ada juga ada cavum pleura. Nah, pleura itu ibaratnya itu kayak yang balon ini ya, itu bisa dilihat di PPT anak. Terus kita bahas alis ya. Kalau dari topografinya tuh dibaginya tuh jadi beberapa parts. Yang pertama costalis, terus ada mediastinales, terus ada diafragma, terus ada pleura cervical. Ini ada beberapa klinis. Ini seperti efusi pleura, ada cairannya di pleura. Terus ini ada asma. Asma itu ketika bronkialnya tuh kayak mengembang atau terjadi inflamasi, itu diakibatkan karena alergi, reaksi alergi atau shock anafilaktik, juga sama aja sama alergi. Nah, udah selesai, lanjut ke mediastinum. Nah, mediastinum itu nggak ada gambarnya. Ini maaf, tadi ada teknis sebentar. Mediastinum tuh ada apa penjelasannya? Itu tuh ruang di kavitas torak di antara kedua kavitas pleura. Itu tuh jadi sebuah bidang transversal, itu membentang dari angulus ternalis vertebralis sampai V5. Itu tuh bagi jadi dua media, ada yang superior sama inferior. Ini pertama yang serius dulu. Ini cuma dipotong ya, ini kan kelihatan ada yang superior terus ya, gitu aja lah. Nah, ini tuh bentang superior torak sampai ke transverse thorax plane. Nah, yang superior itu isinya tuh ada beberapa organ ya. Saya sebutin satu-satu aja ya. Ada timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya. Ada vena brachiosphalica dextra dan sinistra, ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena cava inferior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, terus ada prenisi, terus ada ductus thoracicus dan nervi atau ya. Maaf, percaya ya. Jadiin satu aja, yang inferior anterior media sama inferior posterior. Yang pertama inferior anterior. Yang inferior anterior itu letaknya di perikardium, di posteriornya sternum, sama membrana thoracis. Itu ada dari dan limfa sama ada jaringan ikat longgarnya juga. Terus ada mediastinum inferior media, itu letaknya tuh antara kavitas pleura dextra et sinister
Terus isinya tuh ada jantung, core, perikardium, nervus phrenicus, terus juga ada apa? Terus yang terakhir ada mediastinum inferior, posterior. Itu tuh letaknya tuh di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Terus isinya tuh ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemazygos. Terus ada ductus thoracicus, juga ada nervus vagus, truncus sympathicus dan nervus planicus. Ya itulah. Ini juga ada beberapa apa namanya klinis ya. Ini ada yang sebelah sini, ini ada pectus excavatum atau funnel chest. Terus ini ada barrel chest, ada pectus carinatum itu namanya chest. Terus juga ada beberapa kondisi jadi funnel chest itu fraktur costae. Jadi fraktur costae-nya itu multiple. Jadi di satu costae itu ini costae ini apa gimana ya? Jadi di satu costae itu patahnya itu dua bagian lah, lebih dari satu lah. Nah, itu segmen costae yang patah itu tuh geraknya tuh kalau nafas tuh paradoksial. Jadi kalau kita nafaskan kan dada ngembang, itu malah dada mas. Jadi kalau dadanya masuk, kalau dia ngeluarin gitulah kebaliknya lah imparat. Bisa dilihat itu juga imparat itu. Dan sudah, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan beberapa bagian itu dari mulai mediastinum, cor, ada dua superior sama inferior ya dulu. Mungkin saja dari saya. Ya, terima kasih.